Shalom saudara semua, dan juga shalom bagi saudara kita yang ada di rumah yang saat ini juga mengambil bagian untuk mengikuti ibadah pada tengah minggu ini. Satu hal yang luar biasa apabila kita bisa berada di rumah Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan masih mengizinkan untuk beribadah. Pada kesempatan ini tema yang diberikan saya adalah Tuhan mengajarmu sepanjang waktu, yang terambil dari Ibrani 12 ayat 9 sampai dengan 10. Kita akan membaca ayat ini. Silakan bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Selanjutnya, dari Allah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Kita akan berdoa sekali lagi. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami mau bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami semua, terlebih hamba-Mu, mari Engkau tolong sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar menyampaikan akan suara hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan atas pemberitaan firman-Mu ini, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan duduk kembali. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin jika saya bertanya kepada saudara semua, ataupun yang ada di rumah, ya, apakah ada dalam kehidupan saudara atau Bapak Ibu yang ada di rumah ini, ada yang tidak sama sekali pernah mengalami satu didikan? Apakah pernah dalam kehidupan ini kita tidak mengalami satu didikan atau tidak mengalami satu suasana pendidikan seperti itu? Ada apa tidak kalau di dalam ruangan ini? Tentunya akan dijawab, saya di Stefa itu juga sudah melalui pendidikan, karena seperti itu. Dari mungkin kalau dulu ada PAUD ya PAUD, lalu SD, SMP, SMA, bahkan ini di Estefa mungkin ada yang mengambil D3 atau D3 atau S1, bahkan mungkin ada yang mengambil S2, seperti itu. Itu malah salah satu bentuk bagian dari pendidikan secara formal. Ya. Tapi kita boleh belajar di sini bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak hanya diperoleh dari sisi secara formal saja. Ya. Didikan atau pengajaran itu bisa kita peroleh, yang pertama itu adalah dari keluarga. Ya. Bahkan dari kandungan ibu kita, itu kita bisa memperoleh pendidikan. Ya. Dididik. Karena ada hubungan batin dengan janin yang ada dalam rahim seorang ibu bisa menyuarakan, mungkin sambil kalau yang hamil dilus-lus gitu, mungkin dengan kata-kata yang mungkin satu keinginan dari ibu, itu juga salah satu bentuk ya pendidikan. Atau pada saat hamil juga dikembangkan, yaitu dengan mendengarkan
musik-musik ya, musik-musik klasik seperti itu yang dikatakan itu juga bisa membentuk karakter, memacu akan janin itu untuk bisa berkembang dengan baik. Itu sejak dalam kandungan. Setelah dewasa, setelah menjadi seorang bayi, anak-anak dalam keluarga diasuh didik oleh orang tuanya. Setelah dari keluarga nanti keluar, misalnya akan mendapat didikan atau mendapatkan satu pembelajaran dari lingkungan, dari masyarakat. Setelah itu mungkin secara formal, sekolah dan sebagainya. Lalu juga bisa secara non formal. Non formal bentuknya seperti apa? Ya ikut pelatihan, kursus dan lain sebagainya. Itu jenjang-jenjang pendidikan yang ada, ya. Yang setiap manusia tentunya akan mengalaminya. Ya. Dan di era saat ini pendidikan itu sangat penting sekali. Dan juga pendidikan itu adalah salah satu bagian untuk pendisiplinan setiap kita. Jadi pendidikan, pengajaran, lalu di sana juga ada pelatihan, itu adalah salah satu bagian pendisiplinan. Untuk kita menjadi, kalau kita didisiplinkan oleh keluarga, ya pengharapan dari orang tua tentunya ingin memiliki anak yang bisa berguna ya bagi keluarga, masyarakat dan juga bangsa dan negara. Atau ingin anak ini juga bisa menjadi seorang anak yang menyenangkan hati Tuhan, maka akan dilakukan didikan. Ada satu pendisiplinan dalam kehidupan seorang anak dalam tengah-tengah keluarga. Di sekolah pun juga demikian. Anak itu didisiplinkan dengan apa ya? Mereka harus masuk jam sekian, ya. Lalu diatur jadwal begitu rupa, harus mengikuti itu semua. Jadi itu adalah bentuk-bentuk pendisiplinan. Tidak hanya sekolah, di rumah juga ada pendisiplinan. Harus bangun jam sekian dan sebagainya. Ya. Kalau habis makan harus mencuci sendiri. Habis pergi dari mana harus mengatur sepatu ditaruh di tempat yang benar seperti itu. Habis tidur harus melipat ya selimut, mengatur dan berdoa dan sebagainya. Itu salah bentuk pendisiplinan di dalam keluarga. Yang tujuannya adalah semuanya itu baik, yaitu menjadikan seorang anak ini bisa memiliki masa depan yang baik. Ya. Kalau dari sisi pendidikan formal ya akan mendapatkan pekerjaan yang baik ya. Dan juga tidak hanya dari mendapatkan pekerjaan yang baik tapi juga dari sisi akhlaknya menjadi manusia yang memang bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi itu adalah bagian dari fungsi pendidikan itu. Tapi itu merupakan salah satu bentuk pendisiplinan yang dilakukan oleh manusia kepada generasinya. Dan saat ini kita boleh belajar dari ayat yang kita renungkan tadi. Bagaimana dari ayat yang direnungkan kita tadi, yang kita baca dari Ibrani 12 ayat 9 sampai 10 ini, kita boleh mengerti bahwa sebenarnya pendidikan atau pendisiplinan itu berasal dari dua, yaitu dari manusia dan Allah. Mungkin di sini kita bingung, ini ada kata dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran ini. Lalu juga di sini di ayat 10 sebab mereka mendidik. Ya, saya membuka kamus bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris di sana menyebutkan disiplin, ya, disiplin. Jadi kata ganjaran dan pendidikan ini diganti dengan disiplin.
Mengapa disiplin? Karena di dalam pendisiplinan itu ada pendidikan dan pelatihan. Jadi di dalam keluarga kita, saya sampaikan tadi di awal bahwa pendidikan, pengajaran itu adalah bagian dari pendisiplinan. Dan pendisiplinan itu dilakukan oleh siapa? Itu bisa berasal dari manusia dan juga berasal dari Allah sendiri. Mengapa? Pendisiplinan itu perlu dalam kehidupan sebuah keluarga. Awal dari pelayanan Tuhan Yesus adalah membuat mujizat di dalam perjamuan kawin di Kana. Artinya keluarga itu menjadi satu hal yang pokok di dalam pembentukan karakter ya, bagi generasi penerus. Dan sini juga dikatakan di dalam bacaan kita tadi, selanjutnya dari ayah kita sebenarnya kita beroleh ganjaran. Ya. Jadi pendidikan itu yang paling pokok, yang pertama adalah berasal dari keluarga kita. Kalau disebutkan ayah, tentang jawab ayah. Tapi secara keseluruhan sebenarnya tanggung jawab dari kedua orang tua kita, dari ayah ataupun ibu. Itu adalah hal yang paling penting untuk menyiapkan generasi penerus itu menjadi generasi yang saya katakan generasi yang baik, untuk bisa memiliki iman yang baik, ya, untuk menjadi anak itu takut akan Tuhan. Maka pendidikan itu yang utama berasal dari keluarga. Sebagaimana juga Tuhan Yesus mengawal pelayanannya juga dari pelayanan keluarga melalui perjamuan kawin di Kana. Itu sesuatu yang sangat penting. Jadi bersyukurlah apabila kita saat yang di sini sudah diasuh dari orang tua yang memang takut akan Tuhan. Tapi tidak semua orang akan bisa mengalami seperti itu. Jadi kehidupan seorang anak itu akan berbeda-beda. Jika dia diawali dari pendidikan yang baik, ya, dia akan membentuk satu karakter yang baik pula. Tapi saya yakin seorang orang tua pasti tidak akan mendidik anaknya yang tujuannya nanti adalah untuk membuat satu kerusuhan atau apapun. Kalau sampai ada orang tua yang mendidik anaknya seperti itu, jadi patut dipertanyakan, ya, orang tuanya ini waras apa tidak ini? Seperti hanya kejadian beberapa waktu lalu yang seorang ibu di televisi menggorok anaknya itu, nah ini nggak waras itu, gitu ya. Jadi pentingnya pendidikan dari keluarga ini adalah satu dasar untuk menjadikan generasi ke depan atau anak kita atau kita sendiri ini menjadi manusia yang berguna. Dan itu dilakukan oleh orang tua yang utama. Sehingga di dalam pengajaran atau didikan pendisiplinan orang tua ini tentunya akan membuat seorang anak juga tidak nyaman. Tapi itu harus kita taati. Karena di dalam pengajaran atau didikan nasihat dan lain sebagainya itu adalah satu modal untuk menyiapkan karakter seorang anak. Tapi seringkali itu menjadi salah persepsi bagi seorang anak, ya. Atau kita sendiri yang sudah dewasa. Pada saat kita dinasihati oleh orang tua, kita malah salah persepsi. Wah, ini orang tua ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Pada saat kita ditegur main HP terus, wah malah menyalahkan orang tua bapak ibu ini gaptek ini, jadi tidak bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Karena akibat jika itu terus digunakan tentunya juga akan merusak penglihatan dan akan menimbulkan ketergantungan.
apa sudah tergantungan, ya di dalam setiap waktu pasti dia tidak akan bisa lepas dari HP. Pada saat dia dewasa, mungkin sebagai contoh saja, pada saat ibadah, ya malah main HP sendiri, seperti itu. Tidak bisa fokus, ya. Kalau sudah tergantung. Tanpa HP aku tidak bisa hidup. Waduh, itu sudah menimbulkan satu tanda petik, ada pengobatan itu. Ya. Bahkan orang yang banyak selfie itu katakan sudah agak sering sedikit selfie, lalu diupload ya. Orang ini seperti ini ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua untuk mengajarkan kita sesuatu yang baik seringkali juga menjadi salah persepsi bagi seorang anak. Tapi itu adalah tanggung jawab bagi orang tua. Bagi orang tua yang baik tentunya akan banyak melakukan didikan. Ya. Didikan itu bisa saja ya menasehati, ya, lalu menegur. Ya. Bahkan kalau saya teringat kalau yang di NTT itu di ujung rotan ada emas. Iya ya, benar ya. Lah, bahkan bisa saja memukul itu. Di ujung rotan ada emas. Artinya bahwa anak itu harus dididik dengan keras karena apa? Mungkin juga kelewatan, ya, kelewatan bandel dan lain sebagainya. Untuk mengarahkan anak itu biar tidak tersesat jalannya. Itu adalah pendidikan yang dilakukan orang tua. Tanggung jawab seorang orang tua itu sangat besar di hadapan Tuhan. Karena juga menyiapkan generasi untuk bisa takut kepada Tuhan. Ini harus kita pahami semua. Mungkin yang mau menikah ini siapa nih? Ini siapa yang mau menikah? Mungkin ada yang antar ya. Itu harus menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Ya. Jadi tanggung jawab orang tua kepada anak sangat besar. Tapi juga tanggung jawab anak pada orang tua juga besar. Karena di sini dikatakan yaitu dan mereka kita hormati. Mereka siapa? Ya orang tua kita. Orang tua kita bisa saja orang tua secara biologis, tapi juga orang tua yang mungkin usianya lebih dari kita. Atau orang yang memang memiliki satu hikmat gitu ya. Memiliki kebijaksanaan yang bisa menasehati kita, yang bisa mengarahkan kita. Ini hukumnya wajib. Ini mereka kita hormati. Menghormati dosen kita, guru kita dan sebagainya. Itu kewajiban kita. Mereka sudah membantu kita untuk bisa menyiapkan kita itu menyongsong masa depan. Dan kewajiban kita menghormati, apalagi orang tua kita. Itulah kewajiban kita. Tapi di dalam pengajaran atau pendisiplinan dari orang tua kita ini tidaklah akan selamanya ya, ada dalam kehidupan kita. Akan ada masa-masa batas atau batas waktunya. Kalau dengan orang tua mungkin dari kecil, dari PAUD, TK, SD, lalu SMP, SMA, mungkin masih bisa. Ya. Di dalam masa sekolah semakin besar pun mungkin orang tua juga tidak bisa terus mendampingi, apalagi kalau sekolahnya di luar kota. Ya. Jadi pengajaran ini tidak akan selalu bersama dengan orang tua kita. Apalagi sudah kuliah, rekan-rekannya Stefa ini yang mungkin berasal dari Kalimantan, yang berasal dari mana lagi, Sulawesi, lalu Sumatera, tidak bisa lagi berdekatan dengan orang tua. Mungkin sudah kalau dengan HP, dengan sering kontak seperti itu, tapi tidak bisa secara tatap muka, ya bercengkrama berdua seperti itu tidak bisa. Mungkin jarang juga mendengarkan pengajaran atau nasihat dari orang tua, karena jauh. Itulah keterbatasan dari
pendidikan atau pendisiplinnya yang diberikan oleh orang tua ini. Apalagi setelah nanti sudah menikah. Jadi pendampingan orang tua di dalam mendisiplinkan anak dalam kaitannya untuk mengajar, memberikan hal-hal yang baik, memberikan satu pondasi yang baik itu tidak selamanya bisa ada bersama kita. Akan ada batas waktunya. Sebagaimana di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang pendek. Mungkin kita hanya bersama orang tua bisa saja hanya sampai umur 18 tahun saja bisa. Tapi setelah 18 tahun sampai usia kita nanti tua, kita diberikan umur sampai 70 tahun seumpama, bandingkan dengan orang dari 18 tahun dengan orang tua, tapi dari 18 sampai 60, 70 tahun, kita sudah tidak dengan orang tua, mungkin kita sudah menikah. Kita harus menjadi satu dengan suami atau istri kita, seperti itu. Jadi waktu pendidikan orang tua ini sangat terbatas. Tapi walaupun demikian, kita harus patut mengucap syukur selagi kita masih ada orang-orang yang mau mengarahkan kita, mau menasihati kita, mau menegur kita. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita ini tidak ada orang yang menegur kita, tidak ada yang menasihati kita, mengarahkan kita, pasti kita akan bingung, tidak akan tahu mana yang harus kita lewati. Karena teguran, lalu juga teguran, lalu nasihat, itu akan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Jadi itulah keuntungan kita sebenarnya dengan pendidikan di dalam keluarga. Kalau di dalam pendidikan dari orang tua itu benar-benar luar biasa, maka dia akan menyiapkan generasi yang lebih baik. Generasi yang lebih takut akan Tuhan. Tapi waktu pendidikan oleh manusia, oleh orang tua, itu sangat terbatas. Artinya apa? Karena keterbatasan dari orang tua kita dari sisi kemanusiaan ini, maka marilah kita mau bergantung terus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bisa memunculkan orang tua lain, yang bisa membawa kita untuk mencapai satu keberhasilan. Tuhan bisa menolong kita mendatangkan orang-orang lain yang bisa mengarahkan, menasihati kita. Bersyukurlah itu. Pada saat kita ditegur oleh orang lain, pada kita saat dinasihati orang lain karena memang kita berjalan di dalam jalan yang salah, kita harus patut bersyukur. Tuhan mengirimkan orang lain untuk bisa mengarahkan kita. Artinya kalau kita jauh dari orang tua dan orang tua sudah ada keterbatasan, maka mari kita mau datang kepada Tuhan. Mengandalkan kehidupan ini kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk mendampingi kita. Itulah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ini, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Itulah pendidikan dari orang tua. Jadi pendidikan saya katakan tadi itu berasal dari manusia dan Allah. Lalu yang kedua, di sini adalah pendidikan dari Allah. Jika kita memperhatikan dari ayat ini, ada sesuatu yang memang membuat kita, saya waktu merenungkan ini ada sesuatu yang tanda petik, wah kok keras ya pendidikan Allah ini. Dikatakan di sini, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, menghajar. Ini berbeda dengan ayat 9. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran atau pendisiplinan, ini sama dengan mendidik. Tapi di sini dikatakan dia menghajar kita. Sesuatu tingkatan yang lebih
lebih tinggi seperti itu. Mengapa demikian gitu ya? Mengapa demikian? Ya karena memang Allah ingin menjadikan umatnya itu benar-benar memiliki kualitas ya. Jadi kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan diinginkan Tuhan adalah memiliki kualitas. Kualitas seperti apa? Satu adalah kedewasaan iman. Kedewasaan. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan nanti akhir kedatangan Tuhan itu akan ada perjamuan kawin. Pertemuan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, untuk bisa menjadi mempelai perempuan ini kita harus dewasa. Dewasa secara apa? Dewasa secara iman. Bagaimana bisa kita itu dewasa secara iman? Maka perlu ada dikatakan dihajar. Tapi juga dalam kaitannya ini adalah untuk mendisiplinkan tadi. Ajaran Tuhan itu seperti apa? Ya mungkin juga melalui pergumulan, permasalahan yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin sakit penyakit bisa saja seperti itu. Ada hal-hal yang lain yang memang itu menggocok kita. Yang memang itu membuat kita ini harus bergumul dengan permasalahan kita. Jadi itu yang seringkali Tuhan datangkan dalam hidup ini. Karena apa? Tuhan ingin kedewasaan iman kita. Untuk apa? Untuk iman kita bisa sempurna. Untuk bisa sempurna. Jadi tidak ada maksud lain. Kalau Tuhan mengajar kita pasti ada maksud-maksud tertentu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu menginginkan kita menjadi manusia yang luar biasa. Ya. Seperti hanya Kristus ya, yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menyelesaikan segala tugas dari Bapaknya. Menghadapi permasalahan-permasalahan yang sampai titik darah penghabisan, dia tetap bisa menuntaskan akan misi visi dari Allah. Itu sangat berat sekali. Itulah salah satu orang yang dewasa imannya itu pasti akan mampu ya, melihat akan setiap situasi ini untuk bisa menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Lalu ajaran Tuhan itu juga dimaksudkan adalah agar kita ini mengerti, ya, mengerti dan peka dengan setiap firman Tuhan. Untuk mengerti dan peka dengan firman Tuhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu akan memperoleh ya, bagian kekudusan dari Allah. Jadi pada waktu kita dihajar oleh Tuhan dengan permasalahan, dengan segala banyak pergumulan-pergumulan kehidupan ini, karena pergumulan setiap orang itu akan berbeda-beda, ya. Dan tingkatannya itu juga mungkin berbeda-beda. Permasalahan A bisa saja itu menjadikan permasalahan sangat berat bagi salah satu orang, tapi belum tentu yang A ini juga menjadi permasalahan yang berat bagi orang lain. Permasalahan ini menjadi ringan. Jadi permasalahan ini kalau ditimbang itu sesuai dengan kondisi dari orang tersebut. Bagaimana kita mensikapinya? Bagaimana kita mensikapinya? Dari permasalahan yang ada ini diajarkan kepada kita untuk bisa mengerti. Ya. Untuk kita terus bergantung pada firman Tuhan dan kita peka dengan suara Tuhan. Kamu kalau saya beri seperti ini, permasalahan ini, supaya kamu apa? Supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Atau kita bisa peka dengan setiap situasi yang akan terjadi.
Di minggu yang kemarin Bu Sra menyampaikan tentang klik momen gitu ya. Peka dengan situasi yang ada, seperti halnya momen yang dilakukan oleh perempuan yang menderita perdarahan selama 12 tahun itu. Peka dengan situasi sehingga mampu mengambil bagian secara tepat, mengambil tindakan secara tepat karena peka dengan situasi yang ada. Karena kita tidak peka, maka kita akan menerima permasalahan-permasalahan. Jadi mengajarkan kepekaan kita. Sebenarnya permasalahan yang Tuhan menghajar kita itu, mengasah kepekaan kita menghadapi situasi seperti ini. Sehingga kita ini bisa tetap eksis ya. Sehingga kita akan akan mendapatkan bagian kekudusan dari Tuhan. Lalu juga mengapa Tuhan menghajar begitu keras ya? Itu juga salah satu kasih dari Tuhan. Oh, kasih kok dihajar? Katanya kasih kok malah diberikan permasalahan. Seperti halnya juga dengan orang tua. Ya, yang pengajaran oleh manusia orang tua. Ayah mengasihi saya, tapi saya kok dihajar? Dihajar karena apa? Dia melakukan kesalahan. Supaya kalau dia mengasihi dan tidak mau menghajar, memukul, ya tadi dengan rotan atau karena rotan di ujung rotan ada emas tadi, didiamkan saja. Maka itu akan membentuk karakter anak ini, wah ini jika saya seperti ini, pasti akan benar ini. Karena saya tidak ditegur, ya. Karena saya tidak dinasehati, seperti itu. Tapi pada saat kita menegur, itu ada bentuk kasih. Saat kita memukul anak itu karena itu salah dan mengarahkan untuk berjalan ke jalan yang lurus, jalan yang benar, itu adalah jalan, sebenarnya dalam salah satu bentuk kasih itu. Seperti halnya Tuhan. Kasih itu bukan berarti ya didiamkan, terserah kamu, kemana-mana terserah kamu, tidak seperti itu. Itu malah menunjukkan tidak kasih. Kasih itu akan selalu memberikan arahan-arahan. Ya. Kalau kita salah, Tuhan akan menegur kita. Kalau jalan kita ini bengkok, Tuhan akan memberikan permasalahan itu supaya kita atret. Ya. Lalu menuju jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Sebenarnya itu maksud Tuhan, tapi seringkali kita sebagai manusia itu tidak bisa melihat akan maksud Tuhan itu. Tapi kita harus, sehingga di awal tadi saya sampaikan, kita harus peka dengan setiap kondisi atau situasi yang ada. Padahal di dalamnya ada kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebagaimana dinyatakan di dalam ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kasih perwujudan kasih Allah itu adalah dengan menghajar anaknya. Menghajar anaknya. Untuk apa? Ya tadi, untuk meluruskan, untuk mengarahkan, untuk menjadikan umat-umatnya itu memiliki iman yang kuat, seperti itu. Selagi kita mendapat hajaran Tuhan, mari kita bersyukur. Jangan malah kita mungkin menggerutu atau malah kita meninggalkan Tuhan. Tapi semakin kita dihajar Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan dalam kehidupan ini? Apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini? Seperti halnya pada saat kita dipukul dipukul ayah kita,
Ya, jangan kita tuh lari. Seperti hanya petinju. Ya. Petinju, kalau dia merasa dipukul keras, maka apakah dia akan lari? Akan terus menghindar? Tidak, bukan. Tapi dia akan mengambil taktik apa? Merangkul. Ya. Pernah ada yang melihat tinju? Hah? Pernah ya? Ya, coba itu dilihat. Kalau begitu dia kena pukulannya bertubi-tubi, maka dia akan merangkul lawannya. Tujuannya apa? Pukulannya itu biar enggak miliki tenaga. Tapi kalau dia malah menghindar, ya, menghindar dan mengambil jarak dengan musuhnya yang memukul, maka lontaran pukulan itu akan semakin keras dan akan menjatuhkan dia. Ya, kita pun harus demikian. Pada saat kita dihajar, dididik, didisiplinkan Tuhan, mari kita malah datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Untuk bisa mengerti akan setiap kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan pasti akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa lewat ini. Untuk bisa mengerti rencana Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Jadi itu adalah yang ketiga, mengapa Tuhan itu menghajar. Ya, menghajar begitu keras. Menghajar itu saya memiliki pengertian yang sesuatu yang keras. Ya. Ada tujuan. Lalu yang keempat adalah mengingatkan. Jadi hajaran Tuhan itu mengingatkan umatnya sebagaimana tema yang ada di belakang ini, mempergunakan waktu yang ada. Jadi mengingatkan umatnya untuk menggunakan waktu yang ada ini. Tidak secara sembarangan. Waktu itu singkat dan cepat berlalu. Setiap waktu yang ada harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Hajaran Tuhan itu mengingatkan kita agar kita itu benar-benar memanfaatkan waktu-waktu kita setiap hari. Agar hidup kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita bisa semakin menyenangkan hati Tuhan. Itulah maksud dari hajaran Tuhan dalam hidup ini. Jadi janganlah kita malah memiliki satu pengertian atau pemahaman yang salah. Pada saat kita mengalami pendisiplinan dari orang tua kita ataupun dari Tuhan. Tapi bersyukurlah pada saat kita mengalami pendisiplinan itu. Baik itu melalui didikan, pengajaran atau hajaran dari Allah. Itu adalah awal kita akan dapat meraih berkat-berkat yang luar biasa. Didikan akan menyiapkan kita semua menjadi umat-umat pemenang. Hajaran Tuhan, mari kita akan bersama-sama